Halo teman-teman sekalian, warga ECR dan juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Berjumpa lagi bersama dengan saya, William Jaya Pranata, dalam program Sapa Warga. Saat ini kami akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Pak Bose dan Pak Kris. Terima kasih untuk waktunya. Nah, teman-teman yang menjadi pembicaraan atau pembahasan kita pada saat ini adalah berkaitan dengan satu topik yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua, yaitu berbicara mengenai ruta. Nah, artinya selama ini mungkin kita berpikir kenapa ruta itu belum diadakan, lalu kapan mau diadakan? Karena kepengurusan daripada P3SR sudah mengalami demisioner. Nah, mari kita akan tanyakan langsung kepada Pak Bose dan juga Pak Kris dalam obrolan kita kali ini. Nah, Pak Bose, Pak Kris, ada hal yang memang menjadi pertanyaan daripada warga kepada kita, yaitu mengapa ruta ini belum diadakan. Padahal kalau kita lihat dari namanya saja, rapat umum tahunan anggota. Artinya setiap tahun seharusnya ada rapat itu. Dan seharusnya kan ada pertanggungjawaban. Nah, apakah ini memang mau diadakan atau memang tidak diadakan sama sekali atau bagaimana, Pak? Silakan. Baik, saya dulu jawab Pak Kris. Ya, Pak Bose sampaikan. Sebagai yang diamanatkan dalam anggaran dasar, sebenarnya untuk ruta ini harus memang setiap tahun, Pak. Alasan utama adalah pandemi. Siapa yang bisa melawan atau memastikan pandemi ini waktu yang lalu itu selesai. Itu alasan utama. Iya. Jadi sehingga ruta kita tertunda sampai saat ini. Jadi artinya kalau tidak ada pandemi, Pak Bose, harusnya ruta itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap akan diadakan setiap tahun. Pasti. Oke. Pak Kris sendiri bagaimana? Betul, seharusnya memang harus setiap tahun diadakan. Iya. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, kita sudah mendengar daripada Pak Bose dan Pak Kris. Saya percaya ini merupakan sesuatu official statement bahwa ruta bukan tidak diadakan, bukan dibatalkan, tetapi oleh karena pandemi yang kita semua tidak bisa kendalikan, maka ruta ini perlu diatur waktunya. Nah, itu sebabnya kita akan sampai kepada pertanyaan kedua, Pak Bose dan Pak Kris. Nah, kalau memang ruta ini belum bisa diadakan, Pak, apakah berarti ruta ini bisa diadakan pada tahun ini, Pak? Itu pertanyaan mungkin berikutnya. Kalau tidak ada hal-hal yang khusus, Pak, mungkin akan kita segera laksanakan sesuai dengan Pak Kris ada info ke saya di Indonesia atau di Jawa Timur sekarang sudah menurun sekali. Ya, harapan kita kalau itu memang sudah diizinkan, pasti langsung segera kita akan atur untuk kita laksanakan ruta, Pak. Iya. Jadi artinya bukan pada masalah waktu ya, Pak Bose, Pak Kris ya, tapi ini pada masalah persiapan. Artinya persiapan ini kita harus segera upayakan, selesaikan sesuai prosesnya sehingga jikalau memang keadaan itu memungkinkan, kita bisa segera adakan. Ya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Saya perlu jelaskan kepada Pak Willem, bukan mungkin juga pada penghuni semua warga. Seringkali saya mendengar, wah, pengurus ini tidak mau mengadakan ruta. Ya, Pak Kris ya. Saya yang ngomong itu saya biasa sampai ngelus dada, Pak ya. Artinya dia itu melihat waktu itu, saya juga enggak merasa sekarang tahu-tahu sudah 2 tahun. Ya Pak ya. Jadi kita pada waktu pertama-tama pandemi, kita berharap oh ini cuma paling setengah tahun selesai.
1 tahun ternyata belum. Nah, kita tidak ada yang bisa memastikan waktu itu. Untung setelah kita baca anggaran dasar, oh ini bisa ditunda. Kalau nggak ada ruta, sesuai dengan bisa ditunda. 6 bulan ya, kita tunda, kita kasih pengumuman kepada warga, sesuai anggaran dasar semua. Tetapi kita tidak menyangka setelah itu masih belum bisa lagi. Siapa yang berani? Mungkin warga sekalian tidak merasakan syukur ya, kalau kita bisa melewati saat-saat yang lalu itu dengan selamat ya. Saya sendiri sudah hampir nyaris. Bapak, jadi saya sendiri di awal-awal itu sudah tinggal bisa lihat matahari lagi atau tidak besok gitu Pak ya. Jadi saya merasakan sekali di awal-awal waktu bulan Mei 2020 saya sampai pakai ventilator Pak. Jadi warga ini jangan menganggap remeh ya. Pandemi ini ada. Ya, di gelombang kedua saya kehilangan anggota keluarga saya juga. Nah, Kakak ipar saya juga hilang. Kita semua merasakan. Usaha kita pun kita tutup, kita apa semua. Apalagi cuma pengelolaan gitu loh Pak. Pengelolaan ini pun tidak lari kemana-mana. Mungkin Pak Kris bisa, lah Pak Kris mungkin bisa cerita. Pengelolaan kita tetap berjalan. Apa yang dimasalahkan gitu loh. Sedangkan perusahaan aja tutup Pak. Kita mengurangi fasilitas. Ini yang warga harus tahu gitu ya. Artinya ya Pak ya. Bahwa kita bukan tidak mau mengadakan, tetapi memang situasi kondisinya tidak memungkinkan. Itu jawaban saya, Pak. Ada warga bertanya juga begini, Pak. Ini menjawab pertanyaan, menjawab apa yang Pak Bose jelaskan. Nah, kalau memang demikian, apakah memang pada saat pandemi itu ruta ini pun sendiri dipersiapkan atau tidak, Pak, prosesnya? Ataukah nanti setelah semuanya oke baru mendadak kita persiapkan, Pak Bose? Saya rasa tidak Pak ya. Kalau memang untuk persiapan ruta, memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Karena agenda ruta itu pertanggungjawaban Pak. Pertanggungan jawab apa yang kita sudah kerjakan dan membuat rencana, mengumumkan rencana kita ke depannya apa. Dan juga mengumumkan tentang apa-apa yang mau kita lakukan terhadap uang yang menjadi sinking fund untuk pekerjaan dana OPEX itu. CAPEX dan OPEX. Jadi itu yang kita punya pertanggungjawaban Pak. Jadi dan itu sudah kita kerjakan secara rutin dan audit pun tetap dilakukan setiap tahun. Jadi kalau untuk ada 2 tipe Pak, capital expenditure sama operation expenditure. Jadi capital expenditure itu untuk barang-barang yang besar seperti pengecatan gedung atau seperti penggantian lift atau apa, itu capex. Tapi kalau opex itu operation yang tiap hari kita jalankan. Jadi ada 2 ini yang harus benar-benar kita. Nah, capex ini ya yang penting kita umumkan di ruta. Karena besar sekali pengeluaran. Berarti ada persiapan untuk pelaporan CAPEX. Iya, dan CAPEX. juga OPEX-nya. harus ada yang namanya pengawasan untuk yang OPEX. Iya. Sehingga kedua ini menjadi persiapan untuk agenda dalam ruta, begitu ya Pak? Ya, agenda ruta selalu itu Pak. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi anggaran kita tahun lalu dan kejadiannya bagaimana, dan laporan keuangannya kita pertanggungjawabkan kepada warga. Iya. Itu yang paling umum. Iya. Nah, teman-teman sekalian, jelas bagi kita sekarang ini bahwa apa yang sudah disampaikan secara ofisial baik oleh Pak Bose maupun Pak Kris mewakili pengurus P3SRS ECR, bahwa sesungguhnya pelaksanaan daripada ruta itu dibagi 2, yaitu persiapan dan momentum daripada ruta yang nanti akan dihadiri oleh para warga. Nah, persiapan itu sendiri, sebagaimana yang tadi Pak Bose dan Pak Kris sudah jelaskan, itu adalah sesuatu yang kita kerjakan
dari waktu-waktu yang lalu. Nah, itu semua merupakan rekapitulasi yang nanti akan dilaporkan di dalam momentum Ruta ketika teman-teman sebagai warga hadir. Nah, itu sebabnya kalau dikatakan bahwa Ruta ini tidak ada, itu adalah sesuatu yang sifatnya hoax. Jadi pengurus sudah mempersiapkan semuanya, tetapi persiapan itu tinggal menunggu momentum di mana pertanggungjawaban itu diberikan, dinyatakan kepada semua warga. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, saya berharap kita bisa mendukung pelaksanaan daripada Ruta sebagaimana yang tadi Pak Bose sudah jelaskan di dalam tahun ini. Ya Pak Bose ya, di dalam tahun ini, dan kita tidak akan menunda lebih lama lagi ke tahun depan. Itu adalah hal yang penting yang teman-teman harus ingat bersama. Nah, untuk itu saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir Pak Bose dan juga Pak Kris. Nah, kalau demikian Pak, apa yang memang diharapkan oleh pengurus daripada warga di dalam mensukseskan Ruta kita pada tahun ini Pak? Karena masalahnya kan bukan pada tanggal, tapi masalahnya adalah pada pertanggungjawaban yang kita sudah siapkan semua. Tetapi tentunya keterlibatan daripada warga ini dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh warga ini juga menjadi penting Pak untuk Ruta kita. Nah, mungkin dari Pak Bose dan Pak Kris ada saran, ada apa yang mau disampaikan kepada warga, silakan. Mungkin Pak Kris dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Salah satu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada warga, mohon terutama juga warga-warga yang di luar kota kalau bisa menghadiri, silakan tolong hadiri, tapi memang dalam untuk ada kalau nggak salah ada peraturan dari Satgas Covid untuk masuk ke dalam ruang Ruta itu harus minimal 2 kali vaksin. Jadi mohon dengan sangat segera, kalau yang belum ada vaksin kedua, tolong sesegera mungkin untuk mengisi vaksin keduanya supaya bisa hadir. Kalau umpamanya tidak bisa hadir, ya mungkin bisa memberikan surat kuasa, bisa menghubungi ke BPL nantinya. Tapi mohon kalau bisa hadir karena ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk investasi kita. Mumpung sekalian saya juga bisa cerita dalam beberapa waktu yang lalu di sebelah unit kita sudah ada groundbreaking dari hoki, itu juga pasti akan menaikkan investasi kita. Jadi sehingga penting sekali untuk warga untuk bisa memilih kepengurusan yang baik begitu. Nah, mungkin ada yang lain ditambahkan. Ya, saya cuma mengulangi bahwa kita harus bertanggung jawab bersama, bahwa pengelolaan ini bukan kami hanya sebagai wakil yang dipercaya untuk membantu mengawasi pengelolaan. Tetapi kembali lagi warga yang harus betul-betul bertanggung jawab untuk memilih yang benar supaya kita bisa mendapatkan yang kita harapkan. Oh ya, ada saya tambahan satu lagi, bahwa selama kepengawasan kita, walaupun kita ini pengawasi, kita ini ada yang kita pilih adalah BPL atau Badan Pengelola, itu pun juga di bawah kepemimpinan dari Colliers. Itu adalah International Building, ya. Colliers itu sudah saya sendiri sudah mengenal Colliers itu sejak tahun 80-an. Waktu itu saya di Building BCA di Sudirman di Jakarta, itu sudah dikelola oleh Colliers sejak itu. Jadi dia sudah sangat profesional sekali dalam mengelola high rise building, dan ini yang dipakai oleh East Coast Residence untuk mengelola building kita, sehingga boleh dikata kita ini sudah in a very good hand. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Jadi makanya kita juga tetap harus ngawasi, karena bagaimanapun juga kita
sebagai pemilik dari unit, kita tetap harus ngawasin orang yang kita hire untuk mengelola buildingnya. Gitu kira-kira Pak Bose ya. Ya, benar Pak. Jadi kita sebagai pengawas dan pengelolaan sudah kita serahkan kepada orang yang profesional, dalam hal ini colliers. Jadi ada sinergi yang baik sebenarnya. Kami orang-orang yang mengerti di bidangnya, tadi yang mungkin beberapa waktu yang lalu ada disebutkan, kita mengerti di bidang kita masing-masing, dan saya mengangkat teman-teman yang mengerti di bidang pengawasannya, sehingga kita lebih gampang untuk berbicara ataupun mengawasi apa yang dikerjakan oleh BPL gitu Pak. Iya. Gitu Pak William. Jadi Pak Bose, Pak Kris, seandainya pelaksanaan daripada ruta ini sudah diputuskan waktunya, prosedurnya adalah bagaimana? Yang pertama, warga bagaimana akan tahu? Apakah akan mendapatkan seperti informasi melalui surat kah atau bagaimana? Supaya Pasti. para warga juga. Jadi sebagaimana biasa Pak, ini Iya. kan sudah tahun terakhir semestinya dari penugas kepengurusan kita, karena 2 tahun aja tidak dilakukan, sehingga sebagaimana yang lalu-lalu pasti akan ada surat undangan Pak. Surat undangan yang disampaikan kepada semua pemilik untuk mengumumkan bahwa akan diadakan ruta pada tanggal sekian. Nah, di situ dicantumkan juga syarat-syaratnya, dan juga sekalian kalau memang tidak bisa hadir juga disertakan surat kuasa gitu Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Bose, Pak Kris. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan ruta ini? Belum ada, semoga sukses. Saya sedikit tambahkan upaya kita Pak Kris. Ya. Pak William juga ikut. Jadi sebenarnya kita sudah bukan kali ini, syukur-syukur Omikron ini sudah rada mereda dan efeknya tidak terlalu luar biasa. Ya. Kita pun sudah berupaya untuk mau ikut kayak Jakarta, Ya. mau pakai online semestinya Pak ya. Ya, semestinya coba. Tapi tidak sampai kita urus ke pemerintahan, Banyak kan sampai ke notaris, itu semuanya tidak bisa dilakukan Iya, sebagaimana kayak Jakarta. Sehingga itu yang warga sekalian perlu tahu, bahwa upaya kami juga sudah mengundang konsultannya yang dari Jakarta. Kami juga sudah berbicara dengan notaris, berbicara dengan pihak pemerintah, apakah bisa dilakukan secara online ya. Tetapi di Surabaya kelihatannya masih belum bisa. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak dasar hukumnya. Ini yang sehingga mau tidak mau kita akan melakukan offline gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Bose, Pak Kris. Teman-teman sekalian, saya bisa menyimpulkan bahwa keterbukaan adalah hal yang sangat penting. Dan berdasarkan apa yang teman-teman dengarkan daripada Pak Bose dan juga Pak Kris, inilah wujud daripada keterbukaan. Bahwa tidak ada yang kami sembunyikan, dan segala sesuatu yang kami lakukan juga sudah ada di dalam rencana. Dan apapun yang kami lakukan, kami buat dalam pelaporan yang tertulis, sehingga pada waktunya nanti kami akan presentasikan kepada seluruh warga pemilik daripada ECR ini berkaitan dengan proses tanggung jawab, pertanggungjawaban kami atas apa yang sudah teman-teman percayakan kepada kami. Nah, beberapa hal saya garis bawahi adalah bagi rekan-rekan yang adalah pemilik daripada unit di dalam ECR, nantikanlah surat undangan daripada kami. Surat undangan itu akan dikirimkan kepada teman-teman sekalian, dan di dalamnya akan ada tanggal daripada pelaksanaan ruta. Dan yang kedua, akan ada syarat-syarat di dalamnya untuk teman-teman bisa mengikuti ruta. Nah, kami harapkan bagi teman-teman untuk hadir sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kris,
untuk kalau bisa hadir secara fisik pada acara ruta kita. Tetapi pun kalau Bapak, Ibu, teman-teman tidak bisa hadir, segera hubungi BPL untuk mekanisme pelaksanaan atau pemberian surat kuasa. Karena hak Bapak Ibu, hak teman-teman sekalian itu menjadi penting di dalam menentukan keberlanjutan daripada proses pengelolaan investasi kita di ECR. Nah, untuk itu nantikan surat undangan yang akan kita terima, dan sekali lagi terima kasih untuk tayangan ini sudah boleh menjadi sebuah informasi dan juga pembekalan bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi pada edisi berikutnya, dan bersama saya William Jayapranata bersama dengan narasumber saya Pak Bose dan Pak Kris, kita mengucapkan sampai bertemu kembali dalam program Sapa Warga berikutnya. Terima kasih.